Mas? Makam Pangeran Slawe ini. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Daswe channel yang menyuguhkan ragam cerita, ragam berita, dan ragam bicara. Saudaraku, saya hari ini, atau tepatnya siang ini, siang menjelang asyar, menjelang sore, berada di komplek makam Pangeran Slawe yang posisi tepatnya Ayu, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Saudaraku, makam Pangeran Slawe ini menarik untuk saya ziarahi karena beberapa hari ini saya dapat informasi tentang adanya nuansa mistis di tempat ini. Maka kemudian jauh-jauh saya datang ke sini dan alhamdulillah kemudian bisa diketemukan dan sekaligus juga bisa bertemu dengan Ibu Koncennya. Baik saudaraku, lebih lanjut cerita tentang makam keramat Pangeran Slawe, ikuti tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku, sekarang saya berada di Kabupaten Indramayu. Rencananya saya mau ziarah ke tempat salah satu penyebar agama Islam di Indramayu, tapi beliau berasal dari Palembang. Beliau dimakamkan di apa yang disebut makam keramat Pangeran Slawe. Jadi makam keramat Pangeran Slawe itu karena di dalam komplek makam ada 25 makam, maka kemudian disebut makam keramat Pangeran Slawe. Saudaraku, saya sekarang lagi berjalan ke arah komplek makam keramat. Bisa dilihat sebelah kiri itu komplek makam umum. Lihat, bahkan ada makam baru di sini. Walaupun sekarang menjelang asar, tapi jalan ke arah komplek makam Pangeran Slawe ini lumayan sepi. Memang agak sedikit merinding juga melalui jalur ini karena kiri kanan jalan menuju komplek makam itu juga komplek pemakaman umum. Ini yang sebelah kiri bisa saudaraku lihat. Nah, ini jalan arah kompleks sebelah kanan, juga komplek makam umum. Ada beberapa makam baru. Ini salah satunya. Lalu kemudian sebelah kanan juga ada
makam baru 1, 2, 3. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Saudaraku, komplek makam Pangeran Slawe ini memang agak berbeda dengan cerita tentang makam-makam keramat lainnya. Tapi menurut informasi yang saya peroleh dari juru kunci makam, banyak peziarah, bahkan kemudian banyak pula yang bertujuan untuk tirakat di komplek makam keramat Slawe ini, Pangeran Slawe ini. Sudah tampak saudaraku, itu komplek makam Slawe, gerbangnya juga kelihatan warna hijau. Kita menuju ke sana saudaraku. Walaupun mau masuk ke komplek makam keramat, tapi para peziarah tetap dianjurkan untuk melakukan protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Bahkan di samping kanan gerbang atau gapura menuju makam keramat Pangeran Slawe terpampang spanduk yang berisi anjuran dari pemerintah tentang kawasan wajib memakai masker. Termasuk juga ini dari BPCB Banten, yang barangkali mereka berziarah ke tempat ini sekaligus juga memasang spanduk yang sama-sama isinya anjuran protokol kesehatan. Baik, saudaraku, saya mulai memasuki gerbang. Ini gerbang gerbang makam Pangeran Slawe. Bisa saudaraku lihat. Ini saya memasuki pagar atau gerbangnya. Memang di sini dianjurkan untuk membuka sandal maupun sepatu. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Ada juga makam yang kecil-kecil. Ini juga ada pohon yang begitu besar, dan saya kira pohon ini sudah cukup tua umurnya, karena terlihat sudah hampir mendekati lapuk. Ini saudaraku, makam-makamnya. Jadi memang di komplek makam ini kenapa kemudian disebut makam Pangeran Slawe, seperti tadi saya katakan, ada 25 makam. Jadi di komplek ini ada 25 makam. 24 makam itu konon santrinya Pangeran yang tadi saya sebut berasal dari Palembang, yang kemudian menyebarkan agama Islam di tanah Wilalodra atau tanah Indramayu. Ini saudaraku bisa lihat. Assalamualaikum ya ahlul goib.
komplek makam ini cukup besar dan bersih. Karena memang komplek makam Pangeran Slawe ini sering dikunjungi para peziarah. Bahkan kemudian tidak jarang para peziarah juga bertirakat di sini. Ini Ibu Juru Kunci, nanti kita coba tanya-tanya. Ini makom Nyi Endang Dharma. Beliau berasal dari Sumedang Larang. Lalu ini yang saya sebut tadi makam Pangeran Guru Wiranata Agama. Pangeran Guru Wiranata Agama. Saudaraku bisa lihat makamnya paling besar di antara makam-makam yang lain. Ada gentong. Pangeran Slawe itu yaitu Raden Arya Wilalodra. Beliau itu dapat wangsit dari kakeknya yaitu Kisidum, disuruh membabat alas Cimanuk yang tepatnya di sebelah barat Sungai Cimanuk. Tapi sebelumnya beliau itu menemukan kijang bermata intan di atas tanggul kalinya itu, jangan dulu menyeberangi sungai tersebut. Nah, akhirnya setelah Raden Wilalodra itu menemukan kijang bermata intan di atas tanggul kali itu, barulah dia menyeberangi. Dan terdapatlah di sebelah barat itu sebuah hutan yang dinamakan dengan hutan Cimanuk. Akhirnya Raden Wilalodra itu membabat hutan tersebut dan jadilah sebuah pedukuhan yang dinamakan dengan Dukuh Cimanuk. Setelah menjadi pedukuhan, banyaklah penduduk yang bermukim di pedukuhan itu karena tanahnya sangat subur untuk bercocok tanam. Akhirnya setelah pedukuhan itu ramai dengan pemukiman, dengan penduduk, Raden Wilalodra itu pamit sama pamannya yaitu Kitinggil untuk pulang ke Bagelen untuk melaporkan ke ayahandanya bahwa tugas beliau itu sudah selesai mengemban amanah dari kakeknya yaitu Kisidum. Akhirnya setelah Raden Wilalodra itu berada di Bagelen, di pedukuhan Cimanuk itu kedatangan sesosok wanita yang berparas cantik dan berilmu tinggi yang namanya Nyi Endang Dharma Ayu. Beliau itu dari kerajaan Sumedang Larang. Maksud beliau itu datang dari kerajaan Sumedang Larang ke tanah Jawa itu mensyiarkan Islam di tanah Jawa. Setelah dia bermukim di pedukuhan Cimanuk itu, terdengarlah sampai ke Palembang, ke tanah Sumatera, sampai ke Pangeran Guru Wiranata Agama. Beliau itu orangnya satu tapi gelarnya tiga. Pertama Pangeran Dharma Kusuma, kedua Aryadila, ketiga Pangeran Guru Wiranata Agama. Karena beliau itu guru besar Islam dari tanah Sumatera. Nah, akhirnya Pangeran Guru itu datang dari tanah Sumatera beserta santrinya. Maksud beliau itu sama untuk mensyiarkan Islam ke tanah Jawa. Tapi setelah dia datang ke tanah Jawa, tepatnya di pedukuhan Cimanuk, setelah beliau itu melihat kecantikannya Nyi Endang Dharma itu, beliau itu belum begitu berkembang syiar Islamnya di tanah Jawa. Keburu melihat kecantikannya Nyi Endang Dharma itu, beliau senang. Beliau ingin mempersunting Nyi Endang Dharma, ingin menikahi Nyi Endang Dharma. Cuma Nyi Endang Dharma menolak. Daripada Nyi Endang Dharma disunting oleh Pangeran Guru atau Dharma Kusuma, lebih baik Nyi Endang Dharma perang. Akhirnya Nyi Endang Dharma itu perang melawan 24 santri. Nah, ternyata 24 santri beserta gurunya itu bisa dikalahkan semua oleh perempuan satu. Sekali kelebat selendangnya yang berwarna kuning itu bisa mengalahkan 24 beserta gurunya itu. Akhirnya Pangeran Guru itu beserta santrinya itu dimakamkannya tepatnya di pedukuhannya Raden Wilalodra. Nah, setelah beliau itu dimakamkan oleh Kitinggil pulang ke Bagelen melaporkan ke Raden Arya Wilalodra bahwa pedukuhannya itu rusak poranda kena perangnya Nyi Endang Dharma sama Pangeran Guru. Sedangkan kedatangan beliau itu tidak diketahui oleh Raden Arya Wilalodra. Terpaksa Raden Arya Wilalodra itu kembali lagi ke pedukuhan Cimanuk untuk minta pertanggungjawabannya Nyi Endang Dharma atas kerusakannya pedukuhannya itu. Akhirnya Nyi Endang Dharma dimintai pertanggungjawabannya oleh Raden Arya Wilalodra itu, dia menolak. Nyi Endang Dharma datang dari tanah Pasundan ke tanah Jawa ini bukan untuk perang, tapi untuk mensyiarkan Islam.
Akhirnya lama-kelamaan antara Nyi Endang Dharma sama Raden Wiladra itu perang mulut. Lama-kelamaan perang mulut, Raden Wiladra itu menaruh hati lagi sama Nyi Endang Dharma. Beliau ingin mempersunting lagi sama Nyi Endang Dharma. Cuma Nyi Endang Dharma menolak. Daripada Nyi Endang Dharma disunting oleh Raden Wiladra, lebih baik perang. Nah, akhirnya timbul perang antara Nyi Endang Dharma sama Raden Wiladra. Cuma perangnya Nyi Endang Dharma sama Raden Wiladra itu makan waktu yang cukup lama. Dari hari, minggu, bulan, tahun, berabad-abad, ratus tahun itu nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Terpaksa karena Nyi Endang Dharma itu sudah merasa kewalahan meladeni dua satria antara Pangeran Guru sama Raden Wiladra. Beliau itu menjeburkan diri di pusaran Sungai Cimanuk. Tapi maksud beliau menjeburkan diri di pusaran Sungai Cimanuk itu bukan untuk bunuh diri, tapi untuk menghilangkan jejaknya supaya tidak dikejar-kejar oleh Raden Arya Wilalodra. Nah, setelahnya beliau menjeburkan diri di pusaran Sungai Cimanuk, beliau menimbulkan suara tanpa rupa. Raden Arya Wilalodra, tolong abadikanlah namanya Endang Dharma Ayu. Nanti di kemudian hari, sebuah pedukuhan itu menjadi sebuah kota yang dinamakannya dengan kota Indramayu. Jadi kota Indramayu itu atas kata dasar dari Nyi Endang Dharma Ayu. Dan ada lagi antara mitos ibu bapak. Ada mitosnya di makam ini. Ini namanya kan disebut juga makam pendadaran. Karena jumlah makamnya ada 25 makam. Tapi terkadang orang ziarah atau orang menghitung itu kadang kurang, kadang pas, kadang lebih. Itu mitosnya Pak. Jadi kita tetap kembalikan lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala, jodoh rezeki pati baik. Iya, jumlah makam itu bisa mengurangi, bisa melebihi. Jadi kalau orang ziarah ke sini ini kan diadolkan pakai bunga Pak. Nah, bunga tersebut, jumlah bunga itu 25 bunga. Nanti dibagikan ke makam yang ada 25 makam. Nanti bunga tersebut itu menurut keyakinan kita. Kalau kita yakin intinya dengan syariat Islam, bagi bunga itu akan lebih atau pas. Nah, kalau kita kurang yakin, bagi bunga itu bisa kurang, mengurangi. Jadi yang namanya mitos kan bisa nyata dan juga bisa tidak nyata. Itu ada kelebihan dan kekurangannya di situs makam Pangeran Slawe ini Pak. Nah, akhirnya sedikit saya menceritakan tentang sejarah makam Slawe, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Barangkali ada yang dipertanyakan Bapak Ibu mangga. Ya, kalau yang berziarah ke tempat ini dari mana saja? Banyak Pak, bahkan dari luar daerah. Apa ada dari Palembang? Karena kan Banyak. Kalau di Runut kan ada luhurnya Palembang. Iya, banyak Pak. Kalau dari Palembang tuh kebanyakan bulan Maulud, hari besar, bulan-bulan besar. Ada juga yang tirakat tuh sampai nginep misalnya atau? Kalau tirakat sih jarang Pak. Kebanyakan orang ziarah yang kesini tuh. Takut kalau orang tirakat itu, takutnya ya yang namanya juga hati kan beda lagi dengan mulut Pak. Ya tadi kan ada cerita salah satu mitos atau apalah namanya gitu kan tentang bunga tadi. Yang saya ingin tahu ada cerita-cerita lain tidak Bu? Karena biasanya kalau makam keramat ceritanya itu banyak. Ya kalau memang cerita sih banyak Pak. Cuman ini mah hanya diambil sekedar mitosnya aja gitu. Jadi antara bunga dengan kembang itu bisa melebihi, bisa mengepasi dan bisa mengurangi. Karena menurut keyakinan kita masing-masing gitu. Ibu sendiri pernah ketemu dengan Alhamdulillah mimpi maupun di zahir? Dari alam mimpi sering. Nah, kalau kita lagi ibaratnya lagi punya problem, kita bisa dialog sendiri. Sosoknya seperti apa Bu? Iya, kalau menurut kita ini ya, Allah alam juga ya Bu ya, yang namanya sesosok sesepuh leluhur kan tidak apa ya namanya, tidak sepantasnya kita ucapin ya Pak ya. Tapi ya sepengetahuan saya ini sesosok Pangeran Guru itu, beliau itu orangnya tinggi lenjang kuning, pakainya sorban putih. Kalau sesosoknya Endang Dharma itu dia berparas cantik, bersinar kuning keemasan, rambutnya panjang terurai, nggak ada tuntunya, nggak ada batasnya, pakainya daun hijau pupus, bajunya, kebayanya, pakai liris putih dan selendangnya kuning, dan di atas cunduknya ini konde di kepalanya ini, sekonde. Biasa ini ya, wanita ini ya Pasundan ya. Iya, daerah Pasundan itu. Alhamdulillah Pak,
saya tugas di sini ini dari tahun 2000. Alhamdulillah sampai sekarang masih dipercaya sama Allah Subhanahu wa taala, terutama ya Bu ya, ditambah usia untuk beribadah untuk anak cucu. Dari tahun 2000 sampai alhamdulillah sampai 2020. Tapi ini terbuka nggak, Bu? Maksud saya kapanpun peziarah mau datang, jam berapapun, hari apapun. 24 jam. 24 jam. Itu tadi saya dengar kuncinya di sini wajib lah. Bahasanya saya sih wajib saja lah. Wajib perempuan itu kenapa bisa begitu? Bukannya wajib. Jadi dari dulu mah emang laki-laki Pak. Waktu Cangga Wareng saya ya dulu kan yang menemukan awal situs ini kan nenek moyang kita pertama kali yang menemukan. Setelahnya sampai ke Cangga saya kan laki-laki. Nah itu dapat amanah, dapat wangsit dia mau meninggal tuh, dapat wangsit dari sini bahwa di sini katanya pengen dirawat oleh perempuan, sosok perempuan gitu. Jadi sampai nenek saya, buyut saya itu perempuan sampai ke saya, alhamdulillah Pak. Dari ibu ke atas perempuan berapa orang yang 3. Iya. Dan berarti sudah 3 generasi. Iya, yang ceweknya sudah 3. Nah, agak sedikit nyeleneh nih pertanyaan saya. Pasca ibu kira-kira sudah punya jago lagi enggak yang tentu mau diturunkan? Wallahualamnya Pak ya, yang namanya apa ya, jodoh pati rezeki berikan di tangan Allah. Tapi alhamdulillah saya udah punya bibitnya 2. Nggak tahu mana yang penerus saya ini, nggak tahu. Tapi itu cewek saya itu ada 2 tuh, masih kecil-kecil. Bu, ada enggak Bu peziarah yang agak sedikit nyeleneh juga? Iya. Misalnya dia mohon ke ibu, Bu tolong pertemukan saya dengan cara apapun, dengan video misalnya. Iya, kalau bahasa kayak gitu mah nggak ada sih Pak. Tapi kebanyakan ini orang yang benar-benar mendalami, dia punya ilmu gitu, terus dia tiduran di sini, dia ingin bersemedi di sini, ingin berkonsultasi dengan saya di sini, ya alhamdulillah dia sampai sempat bicara. Harus malam ya? Iya. Nggak bisa kalau siang-siang. Terus kan kalau ada acara kayak gitu kan, kayak merekanya kan yang pengen ketemu sama di sini kan harus istirahat dulu, harus mengosongkan perutnya dulu kan, harus beribadah dulu, ya buat sanggunya itu. Jadi kalau ramenya maulid di sini? Ya kalau rame mas setiap malam Jumat Kliwon pun juga rame. Ya setiap hari pun juga ada pengunjung Bapak. Cuman ada tepat-tepatnya itu, fokus-fokusnya itu malam Jumat Kliwon, hari besar Maulud. Saya tahu ada enggak misalnya peziarah yang memohon sesuatu gitu kan? Iya. Ya kan kalau peziarah datang ke tempat bahasa saya tempat keramat, tentu dia punya tujuan. Nah ibu pernah enggak menerima curhat dari peziarah, misalnya dia ingin misalnya ingin jodoh, lalu kemudian ziarah atau tirakat di sini? Banyak sih Pak. Saya bukan hanya jodoh, saya kira hal-hal yang lain. Hal-hal yang berbau dengan Islam ya Pak ya, banyak alhamdulillah. Tapi saya sebagai kuncen di sini kan harus meluruskan orang yang ziarah ke sini dengan satu syarat, intinya dengan syariat Islam. Tidak boleh lewat dari syariat Islam, nanti musyrik. Banyak yang datang ke sini untuk guna tani, jodoh, dagang, pangkat, banyak macam-macam. Tapi tetap intinya dengan syariat Islam. Ini ada dupa juga, sering ngedupa Bu ya? Iya, untuk berdoa, tawasul, tahlil, tempat pada wasilah. Cukup gede juga ya makamnya ya? Iya. Ini yang dulu dinamakan padukuhan tuh di sini. Ini iya, gitu ya? padukuhannya di sini tepatnya itu. Masih ada ciri khas pohon hutan dengan alas penjalinya. Itu penjalin. Ini pohon-pohon lama ya? Iya, pohon hutan, ciri khasnya itu yang di pojok tuh Pak. Pohon hutan. Demikian perjalanan ziarah kami di Makam Keramat Pangeran Slawe Indramayu. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas support dan dukungannya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, jangan lupa saudaraku, agar kami bisa memberikan tayangan yang lebih baik, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tonton sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.